Selamat sore, Pak. Ya, sore. Terima kasih telah meluangkannya waktunya untuk hari ini. Ya, Jadi, sama-sama. gini, Pak. Saya ingin mewawancari Bapak terkait profesi Bapak di bidang IT. Untuk ke pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana menurut Bapak peluang kerja sebagai web dan mobile developer untuk zaman sekarang? Oke, untuk terkait dengan web dan juga software developer ya, atau mobile developer, itu peluangnya juga untuk saat ini cukup besar karena kan untuk sekarang dunia sudah berbasis digital, yaitu telah menggunakan teknologi informasi teknologi, sehingga untuk peluang karirnya juga cukup baik gitu ya. Karena untuk perusahaan-perusahaan instansi sekarang semuanya sudah berbasis komputer semua. Apalagi untuk saat ini kan mobile itu sudah bukan sering lagi ya, sudah banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak lepas yang namanya dengan handphonenya atau tadi ya basisnya mobile. Pastikan dengan Android ya untuk yang mobile itu seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selain web dan mobile developer, jenis pekerjaan apa tuh ya, Pak, yang lebih dibutuhkan perusahaan pada zaman sekarang gitu? Ya, selain itu juga ada terkait dengan kebutuhan akuntansi dan juga manajemen ya. Nah, jadi selain tadi berkaitan dengan IT, pastinya juga ada pelaporan terkait dengan keuangan atau terkait dengan administratifnya. Itu berhubungan dengan manajemen dan juga akuntansi. Itu sih kalau dari sudut pandang saya ya, melihat dari prospek kerja di era sekarang. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja bahasa pemrograman yang Bapak kuasai? Oke, untuk bahasa pemrograman, untuk ya tergantung ya bahasa pemrograman untuk apa dulu nih, web programming kah atau untuk desktop kah? Kalau desktop ada yang menggunakan Java ya, bahasa Ya. Java, ada juga menggunakan Python ya, kemudian juga kalau untuk web programming kita banyak ya, PHP, kemudian eh, kemudian jQuery dan lain sebagainya ya untuk bahasa pemrograman. Jadi hampir semua kalau emang untuk terkait dengan perkembangan teknologi ya udah saat ini saya mengikuti gitu ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penyelesaian Bapak dalam menghadapi kesulitan, Pak, dari membuat website atau apa gitu? Kalau untuk sekarang datanya untuk kesulitan tidak sesulit dulu ya eranya, karena sekarang kan sudah ada yang namanya teknologi AI, artificial intelligence, sehingga coding yang susah pun bisa dibantu dengan AI. Beda dengan era dulu yang belum ada AI, kita harus mencari web-web sumber-sumber referensi yang memang dia fokus atau spesialis di bidang itu. Ya, contohnya kalau untuk web programming itu contohnya di petani kode ya kan dan sejenisnya, atau juga cari di YouTube web Unpas seperti itu kalau web programming atau web resmi yang lain. Tetapi kalau untuk sekarang itu lebih mudah karena ada bantuan AI, sehingga kalau ada kesulitan terkait dengan pengkodingan atau algoritma itu bisa kita menggunakan fitur AI seperti itu. Oke, Pak. Ngomong-ngomong soal AI, menurut Bapak untuk pekerjaan web dan mobile developer bisa diambil alih nggak gitu, Pak, sepenuhnya oleh AI gitu? Enggak juga sih, karena tergantung daripada developer itu sendiri. Kalau misalkan memanfaatkannya dengan baik dan juga tepat, pasti bisa lebih baik dibandingkan AI itu sendiri. Karena AI kan juga buatan manusia ya. Jadi ibarat kata Anda punya kuda, kalau misalkan kuda itu nggak bisa dikendalikan dengan baik, otomatis Anda akan jatuh berkali-kali. Tapi kalau misalkan kuda itu Anda bisa kuasai, otomatis Anda bisa mengendalikan kuda itu dengan baik seperti itu. Jadi AI kan hanya tools ya, di mana tools itu dibuat oleh manusia, kita yang menggunakannya, sehingga selama tools itu kita gunakan dengan baik, itu akan menghasilkan karya-karya yang baik juga seperti itu. Oh, baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu proyek apa aja yang telah Bapak buat sampai saat ini? Kalau project itu sebagian besar memang ada desktop dan juga website. Kalau mobile dulu saya sempat buat aplikasi-aplikasi yang sudah saya tanamkan di Play Store ya. Jadi saya pasang di Play Store. Cuma untuk sekarang saya sudah tidak ada Play Store lagi ya, karena memang terkait dengan ketentuan-ketentuan baru di Play Store. Dan ketentuan itu sudah tidak bisa saya ikutin lagi ya, karena untuk sekarang ketentuan lebih ketat lagi dibandingkan dulu, dan sekarang memang saya lebih fokus ke profesi saya sebagai dosen gitu. Beda dengan saat dulu yang memang juga sebagai programmer freelance, yang di waktu-waktu senggang saya buat program-program baru,
yang mana karya-karya itu saya pasang di Play Store seperti itu. Jadi mobile sudah pernah, kemudian web sudah pernah, desktop sudah pernah. Tapi kalau web dan juga desktop, sebagian besar itu saya migrasi di perusahaan-perusahaan. Nah, seperti itu kurang lebih. Oh, oke, Pak. Sebelumnya Bapak memiliki pengalaman kerja dengan tim kah? Atau bagaimana gitu, Pak? Iya, pernah waktu itu di Cikarang, di salah satu perusahaan ataupun CV ya, itu dengan tim, satu tim 3 orang waktu itu ya. Saya bagian developingnya, kemudian satu lagi orang itu bagian programmingnya, sekaligus saya sistem analis juga selain developingnya. Kemudian satu lagi itu bagian terkait dengan perantara antara pihak perusahaan dengan kami gitu ya, yang mengurusi terkait dengan administratifnya dan juga terkait dengan prosedur sistem berjalannya seperti itu. Tapi Baik, kalau Pak. selebihnya saya sendiri sih seringnya gitu. Oh, gitu, Pak. Karena Oke. alhamdulillah saya juga menguasai beberapa kemampuan terkait dengan sistem analis, database administratornya, kemudian terkait juga dengan perancangan sistemnya, developing softwarenya ataupun pembangunan softwarenya. Seperti itu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan terakhirnya di sini, kalau boleh tahu berapa standar penghasilan seorang web dan mobile developer, Pak? Nah, kalau itu tergantung daripada software yang dibangun gitu dan tergantung dari kebutuhan customer kita. Setiap perusahaan itu punya budgeting sendiri-sendiri ya. Budget mereka tuh masing-masing tergantung dengan kesulitan program yang kita akan buat, requirement seperti apa. Kalau standar, kalau web, ya kalau istilahnya paling di angka 4,5 ya. Tapi kalau pekerjaan, contoh Anda diterima di suatu perusahaan, itu biasanya rata-rata di angka 5 atau 6 gitu. Kalau baru masuk biasanya di angka 4,5 sampai 5 lah gitu ya. Tapi ya tergantung tadi apakah sesuai dengan UMR atau kebijakan dari perusahaan. Kalau memang sesuai UMR ya standar UMR. Tapi kalau terkait dengan kebijakan perusahaan biasanya di angka segitu. Nah paling besar bisa sampai 8 juta misalnya. Nah kalau untuk software engineering itu saya pernah ditawarin itu pertama masuk. Kalau untuk jurusan atau lulusan S1 itu sekitar 7 sampai 8,5 tergantung dari kompetensi saat Anda nanti di interview seperti itu kurang lebih. Baik, Pak. Untuk waktunya hari ini itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, Oke. terima kasih, Pak.